Kisah pelik yang tengah dihadapi oleh Baim Wong berkutat dengan sederet rentetan kasus yang dialaminya, tak pelak membuat namanya habis digunjing oleh para netizen yang tuai pro kontra dengan segala ulah yang ia buat. Namun bukan hanya dihujat oleh warganet, nyatanya sosok sensasional sekelas Nikita Mirzani juga ikut mengomentari serta menyindir Baim yang kini sedang pusing dengan kasus hukum yang sedang ia hadapi. Diketahui Nikita yang pernah berkonflik dengan Baim kini kembali menyinggung suami dari Paula Verhoeven itu atas kasus prank KDRT yang sempat mencuri perhatian publik beberapa waktu lalu. Menanggapi video sindiran Nikita, Baim Wong pun akhirnya merespon dengan sikap positif. Seperti apa respon Baim atas sindiran menohok Nikita Mirzani tersebut? Dan seperti apa pula kelanjutan kasus prank KDRT Baim Wong yang sedang berkutat di ranah kepolisian? Hai Baim, bagaimana rasanya dihujat netizen satu Indonesia? Itulah yang gue rasakan waktu gue membela Ian. Yang dia sudah keluar dari tempat lo baik-baik, tapi lo bikin konten seolah-olah dia maling. Padahal yang maling adalah pembantu lo. Maling beras lagi, dibikin konten lagi. Nah, sekarang kena ketulah kan lo, itu namanya karma. Saya lagi lari treadmill. Saya ngeliat siapa? Nikita Mirzani lagi live. Hah, ada dia. Habis itu saya ke lintas saja. Akhirnya saya ngasih dia apa? Gift. Gift aja. Habis itu saya WhatsApp dia. Jadi emang saya WhatsApp dia, saya pengen ketemu dengan bahasa ini ya, bahasa bercanda ya. Hei, lu galak banget sih sama gue. Ketemu yuk, ayo gini. Dan akhirnya dia jawab dengan ini, baik katanya. Semua bisa, tergantung kita ngontrolnya kemana, positif kita kemana. Jangan jadiin mereka itu adalah ketika dia ini malah kita menjauh. Tapi dengan gayanya kita, dengan ini ya kita berusaha mendekat. Jadi buat saya, tanpa sepengetahuan kalian juga ya, banyak sesuatu hal yang saya lakuin supaya buat diri saya itu, kita punya, maaf ya saya nggak mau bilang musuh juga, tapi punya satu orang yang nggak suka sama kita itu melebihi dari 1 juta orang kayaknya. Saya nggak mau, mendingan saya nggak punya tapi mendekatkan semuanya. Itu sih. Membaik sama Kak Paul. Jadi buat saya itu kemarin kenyangnya tegurannya sudah banyak ya, dan inilah banyak lah sekarang. Kita kaget juga ngelihatnya, teman-teman kita semua lagi. Emang zamannya emang harus hati-hati. Alhamdulillah masih merencanakan untuk ketemu, tapi sudah chat terus, menyenangkan dan dia juga sebenarnya kan siapa yang memulai ya? Siapa yang mulai ketika kita mulai untuk merendahkan diri kita? Ketika kita mulai untuk merendahkan diri kita untuk seperti itu ya kayaknya bisa kok. Maksudnya ketika saya tuh selalu berusaha merendahkanlah diri saya serendah-rendahnya supaya orang lain tidak bisa merendahkan saya dalam segi apapun. Jadi buat saya penting ketika kita harus ngalah untuk membuat hubungan jadi lebih enak. Nggak ada kejadian yang buat saya itu adalah negatif. Bahkan pas waktu kejadian pun saya tahu apa ya berlian dari ini semua ya, saya bilang. Karena balik lagi, saya itu tidak mungkin pernah merencanakan apa yang dibilang orang ya, mau itu merugikan, mau itu siapapun, apapun lah. Jadi kemarin tuh kalau kalian, saya juga nggak foto-foto sih ya, saya mendekatkan diri ke orang-orang yang mungkin pernah straightforward ke saya untuk menegur. Banyak, tapi saya nggak bisa cerita ya. Itu semua kejadian positif. Mau dia endingnya positif, mau setahun, 2 tahun, 3 tahun progresnya itu positif, kita nggak tahu. Walaupun kelihatan buat kita itu adalah berat, cobaan, ada yang bilang musibah, ada yang bilang semua hal ya. Cuman bagi saya pasti positif kok, beneran. Sebenarnya saya nggak mau bilang ngeprank lagi sih, takut. Kita bilang ngerjain orang aja lah, jahilin orang. Kadang-kadang udah identik sama jahil ya, sama ya bisa dibilang kita ya yang tadi ya mau apa, mau dibilang prank atau apapun itu. Tapi saya kadang-kadang kalau lihat di TikTok itu ya, ada orang yang ngeprank gitu ya,
Saya kan anak suka sirik gitu loh. Enak banget dia bisa begini, coba gue bilang. Kok berita yang nggak jadi beda, gue bilang. Tapi ya kita harus sudah menyadari bagaimana caranya, harus berpikir 2 kali 3 kali, makan 10 kali dalam apapun lah. Balik itu kesibukan itu ketika kita yang sana lagi di apa ya, saya bilang ditegur lah ya, kita berpindah sini dulu. Jadi saya lebih ke arah ya gimana caranya saya bisa tenangin tapi sambil kerja lah. Belum usai ujian tentang laporan polisi prank KDRT, sosok Baim Wong kini kembali dibuat geram oleh modus baru giveaway yang mengatasnamakan dirinya. Merasa tidak ada perkembangan yang signifikan atas laporan yang sempat dibuatnya, Baim Wong akhirnya mengumpulkan para korban agar dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Mencoba untuk beritikat baik kepada para korban, Baim Wong pun memberi kesempatan kepada para korban baru untuk menjelaskan modus baru yang dilakukan para oknum dalam memeras para korban. Lantas benarkah Baim Wong yang sebelumnya sempat memenjarakan oknum yang melakukan hal serupa, kini akan kembali membuat laporan ke polisi atas modus baru dari giveaway Baim Wong? Dan seperti apa pula himbauan Baim kepada masyarakat agar tidak ada lagi korban yang terjerat modus penipuan yang serupa? Pertama itu yang dari Singapura 140 juta itu saya udah ngelapor, dan itu pertama kali saya untuk ngelaporin nama saya di Ciparin. Yang itu belum ada perkembangan, saya nggak tahu. Habis itu saya ngelaporin lagi yang banyak tuh, masih ditanyain aja. Saya baru kemarin balik lagi ke sana, ditanya lagi sama tim cybernya tapi belum ketangkap. Alhamdulillah Polda Sumut, Cyber Sumut, terima kasih loh Sumatera Utara, itu keren banget. Maksudnya saya tidak ke sana, ada yang ngelaporin dari sana, langsung ditindaklanjutin. Saya senang banget. Nah akhirnya dia kabarin udah ketangkep 1 orang. Ketika udah ditangkap, dia bilang ya udah kita damai ya, saya balikin duitnya. Duitnya banyak, 150 juta. Yang saya bilang saya nggak mau damai, saya bilang harus dihukum. Tapi orangnya bilang, mas duit saya nggak balik gimana? Tanya sama polisi deh, polisi lebih tahu sebenarnya apa yang harus dilakuin. Tapi kalau semua orang begini nggak akan jerah-jerah, saya bilang. Ya saya tuh ngalamin ini tuh udah dari tahun 2020 yang sampai sekarang tuh nggak kelar-kelar. Yang tadi saya bilang saya udah pasrah tuh, iya nama saya pasti jelek ya, karena kan mereka pasti kesel. Cuman saya nggak bisa ngelakuin apa-apa sampai saya tahu kalau yang ketipu itu orang-orang yang nggak mampu semuanya. Katanya dia juga tadi minjem juga dari kakaknya, betul ya. Saya juga banyak yang ketipu tuh minjem semuanya dari, dan itu tukang cilok lah, tukang apa yang berekspektasi di masjid aja gede banget. Masa kita mau diam? Semenjak itu saya diketuk untuk saya nggak bisa diam. Saya harus bantu mereka. Yang kadang-kadang tanpa kalian tahu juga ya kita ya pasti kita bantu lah ya, pasti kita mengganti. Cuma kan ya nggak bisa semuanya. Ya kadang-kadang saya tergeraknya jadi yuk kita bantuin, karena orang-orang kecil semuanya, bukan karena nama saya dijelekin sama mereka. Saya lebih ke arah merekanya, kasihan lah. Mereka itu yang ketipu yang mengharapkan 1 juta itu gede. Nah sekarang balik lagi, kalau misalkan ada yang memang masih ditipu segala, karena ini langsung ketika ada teman saya kebetulan on TV gimana yang tipu, kesini deh, saya langsung aduin polisi, semuanya begitu aja. Ketika ada polisi terus saya begitu, sampai nih semua orang kena tangkap, bodo amat, secapek apapun saya terserah deh. Kalau saya mau cari panggung dari dulu, istilahnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, karena emang dia pakai nama saya, ya pasti saya lakuin. Tapi karena kita kerjanya lumayan agak banyak ya, saya udahlah, kalau emang jelek nama yaudah deh, asal nanti bulan-bulan hilang deh. Kita emang begini tambah banyak, saya bingung, ya kan maunya mau nggak mau saya bingung.